Buah mangga sedang ranum, diberi sambal enak rasanya. Saya ucapkan Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akmalia Soleha, mahasiswa jurusan Kimia Universitas Riau. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai pakaian daerah Melayu Riau. Busana Melayu Riau dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsinya. Menurut Oka Nizamil Jamil, ada 4 jenis busana Melayu Riau, yaitu busana harian, busana resmi, busana upacara adat, dan busana upacara perkawinan. Untuk busana harian dibedakan menjadi 2, ada busana harian laki-laki dan ada busana harian untuk perempuan. Busana harian laki-laki berbentuk teluk belanga. Bentuk busana teluk belanga ini berkerah dan berkancing. Lengan busana teluk belanga ini panjangnya agak menutup pergelangan tangan, lebar dan agak longgar. Busana teluk belanga biasanya dibuat setelan dengan celana. Bahannya terbuat dari kain katun dan bahan lain yang berwarna polos, yang dilengkapi dengan kain samping seperti kain pelekat. Cara pemasangan kain samping ini bervariasi. Ada yang pemakaiannya seperti kain biasa, ada yang dipuncut ke samping, ada juga yang ditarik ke samping kiri pinggang. Tinggi atau dalamnya ukuran pelipatan kain samping juga bervariasi. Ada yang agak di bawah lutut, ada yang di atas lutut, dan ada juga yang diserong atau kemiringan pada lutut kaki lebih tinggi daripada lutut kanan, yang disebut dengan diponjot. Penutup kepala para laki-laki Melayu untuk busana harian memakai kopiah, ikat kepala kalau pergi ke ladang, ke sawah, ataupun ke laut. Busana teluk belanga terlihat lebih serasi dan menarik jika dilengkapi dengan menggunakan tutup kepala. Kesannya lebih sopan dan gagah. Yang kedua adalah busana harian perempuan. Bentuk busana harian perempuan salah satunya adalah baju kurung teluk belanga. Bentuk baju kurung teluk belanga ukurannya agak lapang dan longgar. Lehernya bulat dan dibelah kurang lebih 5 cm. Cara pemakaian busana kurung ini disempurnakan dengan kain sarung batik, kain lejo, atau kain pelekat. Busana kurung teluk belanga ini biasanya dipakai oleh perempuan-perempuan tua, setengah baya, dan anak-anak gadis. Pemakaian busana kurung ini dilengkapi dengan selendang tipis atau kain tudung lingkup jika keluar rumah. Bahan dan warna dari busana kurung teluk belanga untuk orang tua terdiri dari kain katun yang bermotif bunga-bunga atau cita polos dengan warna yang tidak mencolok. Perempuan setengah baya atau anak gadis, bentuk busana kurungnya biasanya dibuat setelan, yaitu bahan dan warna busana sama dengan warna dan motifnya. Di ketiak dijahit agak longgar dan disebut kake atau pesa, sedangkan selendang dipakai untuk menutup kepala. Busana kurung teluk belanga ini sangat disukai oleh anak-anak gadis untuk bersantai keluar rumah kapan waktu senggang setelah bekerja di rumah ataupun di ladang. Selain itu, busana kurung ini biasa dipakai untuk sholat dan bergantung pada si pemakainya. Selanjutnya adalah busana resmi. Busana resmi ini dipakai dalam acara pertemuan resmi yang diundang oleh kerajaan pada zaman dahulu. Sedangkan pada masa sekarang, undangan dari pemerintah, seperti pertemuan dalam rangka memperingati Hari Jadi Provinsi Riau, yang pada lembaran undangan selalu ditulis berbusana Melayu. Selain hal tersebut, masih banyak kegiatan-kegiatan yang melibatkan untuk berpakaian resmi, terutama dalam lingkungan keluarga sendiri. Misalnya, upacara adat pernikahan dari sanak keluarga dan kaum kerabat. Bentuk busana resmi untuk kaum laki-laki adalah busana kurung cekak musang. Perlengkapan dalam pemakaian busana cekak musang adalah kopiah dan kain samping. Kain samping ini merupakan kain yang terpilih, seperti kain songket, kain tenunan dari daerah sendiri maupun tenunan dari daerah lain. Sistem pemakaian kain ini diikat di pinggang dengan rapi yang disebut dengan ikat dagang luar, karena letaknya di luar, dan disebut dengan ikat dagang dalam yang letaknya itu di dalam. Aturan dalam mengikatkan kepala kain tidak boleh sembarangan, karena sudah ada ketentuannya. Jika kepala kain terletak di samping kanan, berbagai tanda lelaki tersebut masih muda atau bujangan. Akan tetapi, jika kepala kain terletak di belakang, pertanda lelaki tersebut sudah menikah atau berkeluarga. Tinggi kain samping 3 jari di bawah lutut. Akan tetapi, jika orang tersebut sudah tua, maka dalam memakai kain samping panjangnya sampai ke betis. Jenis busana selanjutnya adalah busana upacara adat.
Busana untuk upacara adat adalah busana yang dipakai dalam suatu upacara adat yang ada pada zaman dahulu dilaksanakan oleh kerajaan-kerajaan di dalam kawasan Melayu Riau. Adapun upacara adat tersebut yaitu upacara penobatan raja, upacara pelantikan menteri atau orang besar kerajaan, upacara menjunjung duli, upacara penjambutan tamu-tamu agung dan tamu-tamu yang dihormati, upacara adat menerima anugerah dan penerimaan persembahan dari rakyat maupun dari negeri-negeri sahabat. Busana adat untuk laki-laki tidak ada perbedaan antara orang tua, orang muda, ataupun setengah baya. Perbedaannya hanya terletak pada letak kain kepala dan tingginya ikat kain dari ukuran lutut. Busana untuk laki-laki yaitu busana kurung cekak musang yang berwarna hitam dari bahan satin dengan perlengkapan sebagai berikut seperti busana satu setelan dengan celana panjang, kain samping terbuat dari tenunan daerah sendiri seperti tenunan siak, indragiri, daek, dan lain-lain, tanjak sebagai penutup kepala, bengkong pengikat pinggang, sebilah keris, kasut capal dari kulit atau sepatu. Busana upacara adat ini tentunya disesuaikan dengan upacara-upacara yang dilaksanakan dan diatur oleh tata cara dalam upacara adat. Tentunya tidak melanggar ketentuan tata cara berbusana sesuai dengan fungsi dan kedudukan si pemakai. Busana upacara adat untuk perempuan yaitu busana kurung tulang belut yang berwarna hitam dan terbuat dari bahan kain satin, kain tenun, seperti tenunan siak, indragiri, daek, dan trengganu maupun lain-lain yang tidak boleh sewarna dengan busananya. Warna hitam merupakan warna khas untuk kegiatan upacara adat. Bentuk sanggul yang dipakai oleh orang tua dalam upacara adat adalah sanggul lintang atau sanggul lipat pandan yang dihiasi dengan tutuk sanggul dari emas dan bunga cempaka. Hiasan lain yang dipakai adalah dokoh di dada yang sesuai dengan tingkatan seseorang di dalam masyarakat. Jenis busana selanjutnya yaitu adalah busana pernikahan. Bentuk busana untuk pengantin laki-laki orang Melayu Riau yaitu busana kurung teluk belanga. Perlengkapan busana pengantin untuk laki-laki diantaranya ialah busana kurung cekak musang satu setel dengan warna yang sama antara busana dan celana. Busana bermotif yang bertabung benang emas antara lain bunga cengkeh dan tampak manggis. Selain itu ada kain samping yang motifnya sama dengan celana. Kapak kain bermotif siku, kalung, pucuk rebung, dan lain-lain. Kepala memakai distan yang berbentuk mahkota, memakai tanjak dalam berbagai bentuk seperti ikat datuk bendahara, ikat laksmana, dan lain-lain. Selanjutnya memakai sebai sebelah kiri bahu yang berwarna kuning bersulam kelingan. Bagian leher pengantin dikalungkan rantai panjang berbelit dua sebagai pertanda ikatan ayah dan bunda. Selanjutnya memakai pending dan bengkong warna kuning menurut derajatnya. Pakai les ungu, hijau atau merah. Memakai canggai pada bagian ibu jari dan kelingking. Serta memakai sepatu runcing atau ucapal kulit dan memakai keris pendek berbulu burung selidit yang disisipkan di pinggang sebelah kiri. Keris bersarung dan diikat dengan kain kuning untuk menghindari malapetaka. Dan memegang sirih telat atau sirih pemanis. Perlengkapan untuk busana pengantin perempuan diantaranya ialah kebaya laboh atau busana kurung teluk belanga yang terbuat dari kain tenunan siak, indragiri, daek, dan trengganu. Satu setel busana dengan kain yang bercorak dan berwarna yang sama. Bagian kepala pada pengantin perempuan dihiasi perkakas andam. Pada bagian kening disebut ramin, sanggul lipat pandan atau sanggul lintang, serta dihiasi dengan sunting dan genta-genta atau bunga goyang yang bermotif bunga Cina. Bagian leher digantung kalung emas dan rantai papan atau bukoh bertingkat 3, 5, dan 7. Bagian lengan kanan dan kiri dibeli gelang berkepala burung merak sebagai pertanda memberikan kesuburan dan kemakmuran pengantin perempuan. Bagian bahu kiri diberi tampan-tampan atau sabai yang bertekad benang emas dan kelingan. Bagian jari tangan yaitu jari kelingking dan ibu jari diberi canggai yang terbuat dari perak atau emas. Bagian pinggang diikat dengan pending emas yang berfungsi untuk menambah kerampingan badan pengantin. Bagian kaki kiri dan kanan diberi gelang kaki emas atau perak yang berkepala kuntung bunga cempaka. Kaki beralaskan kasut atau selepa yang terbuat dari belunggu yang dihiasi dengan kelingan dan manik-manik. Sekian penjelasan saya mengenai pakaian daerah Melayu Riau. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Bunda Rabrung Cendrawasih, carilah dulu di kota Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.